Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat distribusi frekuensi tapi untuk data yang kelompokan atau berganda. Seperti yang minggu kemarin Anda pelajari bahwa di antara dari jenis distribusi frekuensi ada yang namanya distribusi frekuensi kelompokan atau berganda. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, jadi distribusi frekuensi berganda itu jenis tabel statistik ya, yang disajikannya itu dalam bentuk pencarian frekuensi dari data angka, gitu ya. Nah, angka-angka itu nantinya akan dikelompokkan, gitu ya. Nah, pengelompokannya biasanya pakai macam-macam bentuk penyajiannya, bisa menggunakan misalkan diagram batang atau diagram lingkaran. Nah, tapi sebelum itu, kalau datanya sangat banyak, maka kita harus mengolahnya dulu, membaginya dulu, memecahnya dulu ke dalam distribusi yang kita namakan sebagai distribusi frekuensi data kelompokan. Nah, kalau untuk bentuknya bisa Anda sajikan di layar ya, bentuknya. Jadi yang namanya data kelompokan. Data kelompokan itu pasti di situ terdiri dari beberapa kelompok, dan kelompok itu nanti akan muncul frekuensinya. Nah, ini kenapa dinamakan sebagai data kelompokan, karena memang di situ distribusinya angkanya tidak tunggal, tetapi berkelompok. Begitu ya. Kemudian jenis yang kedua ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini salah satu jenis tabel distribusi yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambah kan ke bawah ataupun ke atas. Nah, kalau untuk distribusi frekuensi kumulatif, ini bisa datanya dalam bentuk tunggal atau kelompokan. Nah, contoh berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif data berganda yang untuk data berkelompok yang untuk kumulatif ya. Jadi di situ bisa dilihat untuk kolom yang sebelah kiri yang usia itu merupakan kelompok. Jadi yang memiliki rentang seperti ini kita namakan sebagai kelompok. Kemudian sebelah kanannya itu merupakan frekuensinya. Jadi sama kayak distribusi tunggal kemarin ya, itu frekuensi. Jadi keseringannya muncul kita namakan sebagai frekuensi. Kemudian untuk frekuensi kumulatif B, ini untuk memberikan simbol bahwa frekuensi kumulatifnya itu menghitungnya, akumulasinya itu dimulai dari bawah, maka kita menimbulkan dengan B, bawah, frekuensi kumulatif bawah gitu ya. Jadi kalau tabel ini bisa kita lihat, jadi ini frekuensi paling bawah 7, kemudian frekuensi kedua itu 15, jadi 15 ini bisa dihitung dari 7 ditambah dengan frekuensi atasnya 8. Kemudian kumulatif berikutnya 27 itu dihitung dari 7 ditambah 8 ditambah dengan 12. Kemudian 37 itu dari 7, 8, 12 dan 10. Jadi begitu dan seterusnya. Jadi kalau frekuensi kumulatif bawah itu menjumlahnya, mengakumulasinya itu dari bawah. Kemudian untuk frekuensi kumulatif atas. Kalau frekuensi kumulatif atas, maka nanti menjumlahnya frekuensinya itu dari atas. Jadi ini misalkan frekuensi pertama 6, frekuensi kedua 13, frekuensi kedua 7 gitu kan kalau dari atas. Maka untuk kolom kedua kita bisa menuliskannya 13 dari mana? Dari penjumlahan atau akumulasi dari atas. Jadi atasnya 6, bawahnya 7, jadi akumulasinya 13. Kemudian frekuensi selanjutnya 10, maka di sini kita bisa menjumlahkan 6, 7, dan 10, maka jadinya 23. Begitu dan seterusnya kalau frekuensi kumulatif. Ya, kemudian berikutnya distribusi frekuensi relatif atau tabel prosentase. Ini kalau tabel prosentase ini frekuensi yang disajikan bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi dalam bentuk angka prosentasenya. Ini bisa dilihat di contoh itu ya.
Jadi di situ kalau 8, misalkan nilainya 8, frekuensinya 6. Nah, di presentase atau P itu bisa kita tuliskan 15. 15 ini menandakan presentase 6 dari keseluruhan total data yang kita olah gitu. Jadi misalkan ini keseluruhan datanya adalah 40. Dan frekuensi yang akan kita presentasikan adalah 6. Maka 6 ini adalah 15% dari 40. Maka di sini kita tampilkan di sini 15. Jadi 6 itu adalah 15% dari 40. Terus kemudian berikutnya 22,5. 22,5 ini bisa kita lihat dari 9 ini, frekuensi 9. Jadi 9 itu adalah 22,5 dari 22,5% dari 40. Maka di sini kita menampilkan 22,5. Nah, distribusi frekuensi seperti ini kita namakan sebagai distribusi frekuensi prosentase, ya. Langkah-langkah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi berganda. Nah, kita praktek dengan menggunakan data yang saya sajikan, ya. Jadi, langkah yang pertama, kita harus cari dulu nilai terendah dan nilai paling tinggi. Kita harus cari dulu. Nah, kalau data kita ada ribuan misalnya, ya kita harus tercari mana data yang nilainya paling rendah dan mana data yang nilainya paling tinggi. Yang paling rendah kita hitung, kita namakan dengan NR, dan paling tinggi kita namakan dengan NT, gitu ya. Terus menentukan luas penyebaran atau range dengan rumus, ya, range ini NT dikurangi NR ditambah 1, ya. Jadi kalau misalkan NT-nya itu 80 misalkan, NR-nya itu misalkan 40 ditambah 1 berarti ada 41, ya. 80 dikurangi 40 kan 40 ditambah 1 jadi 41. Jadi nanti range-nya ada 41. Terus menentukan banyaknya kelas dan panjang kelas. Jadi R dibagi dengan I sama dengan 10 sampai 20. Itu, ya. Terus menentukan nilai dasar masing-masing interval. Interval itu syaratnya harus habis dibagi I, terus kemudian harus terkandung nilai tertinggi dan nilai terendah. Terus baru buat tabel distribusi frekuensinya. Oke, kita mulai praktek, ya. Kalau dari data yang saya miliki, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari NR dan NT. Itu yang kita data yang ada yang saya sajikan itu NR-nya nilai paling rendah itu adalah 45 dan nilai paling tingginya adalah 80, ya. Terus kemudian langkah yang kedua kita cari range-nya. Range-nya NT kita kurangkan dengan NR, kita tambah 1. Berarti 80 kita kurangkan dengan 45, kita tambah 1. Ketemunya 35 tambah 1 36, ya, untuk nilai range-nya. Kemudian yang nomor 3 menentukan banyak kelas dan panjang kelas. Jadi range, rumusnya, ya, range dibagi interval itu sama dengan nilainya antara 10 sampai 20, ya. Range-nya kita sudah dapat 36. Lah, intervalnya berapa sehingga kita dapat nilai antara 10 sampai 20. Jadi misalkan saya buat I-nya itu misalkan 3. 4, ya, misalkan 4 berarti
Oke, misalkan I-nya 4, intervalnya misalkan 4 ya. 36 kita bagikan dengan 4, maka ketemunya 9. Nah, 9 itu kan tidak antara 10 sampai 20, maka tidak bisa. Jadi harus interval, untuk mencari nilai interval, itu nanti R dibagi I-nya itu harus angkanya antara 10 sampai 20. Itu patokannya. Jadi berarti I-nya minimal kita dapatkan angka 10 gitu ya. Misalkan saya buat I-nya 3, berarti 36 dibagi 3 itu kan ketemunya 12. Nah, ini baru bisa. Karena 12 itu antara 10 sampai 20, maka kita dapatkan intervalnya 3. Itu ya. Oke. Kan ya, berarti tadi dapat I-nya 3. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita tetapkan nilai dasar dari masing-masing interval. Nilai dasarnya. Jadi kalau tadi kan panjang kelasnya, kita sudah dapatkan panjang kelasnya, intervalnya itu 3. Tapi kita belum tahu nilai dasarnya berapa. Nah, sekarang di langkah keempat kita tentukan nilai dasarnya. Jadi nilai dasarnya itu harus habis dibagi dengan I. Nilai dasarnya harus dibagi dengan I, kemudian harus terkandung nilai tertinggi dan nilai terendah. Tadi I-nya 3. Nah, nilai terendahnya adalah 45. Nah, tapi kalau kita mulai dari 45, nilai sebagai nilai terendah, apakah 45 itu bisa habis dibagi dengan I? Kita coba dulu, apakah 45 itu habis dibagi dengan I-nya kita yang 3 tadi. Karena 45 itu kebetulan habis, maka kita bisa mulai interval bawah itu dari 45. Ya toh? Nah, kemudian karena panjangnya itu 3, panjang kelasnya berarti 45 sampai 47. Jadi kelas yang pertama, untuk interval yang pertama, panjang kelas yang pertama, itu tadi I-nya ketiga kan, nilai dasarnya adalah 45. Jadi kita mulai dari 45, 46, 47. Jadi ini kita dapatkan panjang kelas yang pertama, 45 sampai 47. Kemudian dibuat kolom distribusi frekuensinya. Nah, tadi range-nya berapa? Range-nya kita ketemunya ada 36. Jadi berarti kan 45 sampai 47, terus berarti 48 sampai 50 ya. Kemudian ada 51 sampai 52 ya, sampai kita temukan nilai yang paling tinggi yaitu 80 tadi. Itu berarti tadi panjangnya ada 12. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan kelas seperti ini, kemudian kita hitung kayak kita buat turusnya seperti kita membuat distribusi frekuensi tunggal tadi. Jadi kita pakai turus, misalkan dari 45 sampai 47 itu kita hitung yang masuk di range itu berapa, kita buat turusnya, terus kemudian kita buat frekuensinya. Itu ya cara membuat tabel distribusi frekuensi berganda atau kelompokan. Semoga bisa dipahami. Silahkan dipraktekkan dengan data yang telah saya sediakan. Nanti hasilnya silakan di email seperti kemarin ya, dengan email yang sama. Oke, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.